Halo guys, welcome back to channel Neora. Di video hari ini saya ingin menjelaskan 5 hal yang sebaiknya tidak kalian lakukan pada saat kalian latihan. Yang pertama, jangan berlatih dalam situasi yang stres atau kalian merasakan ketegangan atau rasa tidak enak pada badan. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita stres, kita pun tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Dan itu akan menghambat proses atau progres kalian berkembang lebih cepat. Ya, begitu juga dengan kondisi tubuh kalian. Kalau kondisi fisik ini tidak fit atau kalian merasakan kepegalan sebelum kalian memegang gitar untuk berlatih, itu juga nanti akan menghambat proses latihan kalian. Ya, jadi sebisa mungkin kondisi mental dan kondisi fisik itu berada dalam kondisi yang fit. Jadi bayangkan kalau olahragawan mau berlatih atau sedang melakukan training, itu juga mereka pasti ingin memulainya dengan kondisi yang fit. Jadi sama dengan kita, karena kita sebagai pemain instrumental, kita juga menggunakan fisik. Jadi usahakan untuk teman-teman sebelum duduk latihan, cek dulu deh. Cek dulu kondisi kalian, apakah kalian berada 100% di kondisi yang fit. Oke? Yang kedua, jangan berlatih tidak fokus. Nah, ini sering banget terjadi, apalagi buat kita yang sekarang ini berada di dunia yang penuh dengan distraksi ya. Terutama distraksi dari handphone. Nah, dulu juga saya sering melakukan kesalahan di mana kalau saya berlatih, saya tuh selalu kasih handphone saya ada di sebelah partitur. Jadi itu semakin membuat saya tidak fokus dalam berlatih. Jadi coba teman-teman kalau latihan benar-benar 100% cuma taruh atensi ke lagu yang kalian mainkan. Jadi usahakan kayak handphone, mungkin kerjaan, itu semuanya di-off-in dulu sampai kalian selesai dari sesi latihan kalian. Nah, dengan begitu kalian bisa menyerap informasi secara maksimal. Dan itu pun yang akan membantu perkembangan kalian untuk bisa lebih pesat. Yang ketiga, latihan gak punya goal. Nah, ini juga sering banget terjadi di mana teman-teman biasanya ke dalam berlatih itu kita hanya kayak robot istilahnya ya, cuma lihat ada partitur dan kita ulang-ulang aja terus tanpa tahu apa sih yang mau kita capai hari ini. Nah, sebenarnya dengan kita mempunyai goal itu, kita pun jadi bisa membangun plan ke depannya gimana. Dan kita tuh nggak membuang waktu untuk melatih hal yang sebenarnya nggak perlu kita latih. Oke? Atau yang nggak perlu ekstra kita ulang-ulang terus. Jadi coba deh kasih goal kalian di setiap kali sesi latihan. Even goal itu nggak harus terlalu besar. Kayak misalkan, oh hari ini saya harus selesain 1 lagu ini. Itu ya nggak harus selalu seperti itu ya. Kadang saya latihan juga cuma, oh hari ini cuma bar 1 sampai let's say 16 ya, atau mungkin hari ini saya cuma scanning aja, baca ya. Jadi itu harus dibangun gitu. Nah, setelah bisa selesai dari satu goal, kita tuh bisa bangun goal-goal berikutnya sehingga semuanya itu clear ya. Kita nggak menyimpan masalah itu, dan kita, yang keempat poinnya, kita nggak ulang kesalahan yang sama berulang-ulang. Nah, ini juga yang berbahaya banget, dimana dulu saya juga membaca satu buku gitu ya dari seorang pemain cello, gimana kita bisa berlatih dengan efektif adalah tidak mengulang kesalahan. Kalau kita mengulang kesalahan itu secara berulang terus, secara tidak sadar otak kita tuh justru nyimpen hal yang salah, bukan hal yang benar. Ya, jadi makanya bahaya banget kalau misalkan kita selama latihan ada bagian yang kita kurang bisa atau belum familiar, atau kita masih memainkan hal yang salah, itu kita ulang terus aja. Akhirnya itu yang jadi database di kepala kita. Ya, jadi usahakan kalau misalkan menemukan masalah, bukannya kita coba ulang terus sampai kita let's say beruntung akan memainkan itu dengan benar, tapi kita analisa dulu apa sih yang salah. Ya, letaknya itu ada yang di tangan kiri, ada yang di tangan kanan, atau mungkin teknik kita yang belum sampai di situ di lagu tersebut, atau apa sih yang salah gitu ya. Atau bisa juga kondisi kita yang memang tadi di poin pertama kita lagi stres sehingga kita nggak bisa fokus. Jadi coba dikulik dulu apa masalahnya sehingga kita pun nanti sudah menemukan solusi dan kita melatih solusi yang benar, bukan melatih kesalahan. Oke? Dan poin yang terakhir, yang kelima adalah jangan sampai lupa untuk bersenang-senang dalam latihan. Oke, ini yang penting banget, karena saya yakin teman-teman yang tertarik untuk belajar instrumen pasti awalnya itu terkesima dengan suatu instrumen atau terkesima dengan lagunya, merasakan kesenangan dalam mendengarkan instrumen tersebut ya, atau merasa amazed sama instrumen tersebut. Jadi selalu bawa perasaan itu dalam setiap sesi latihan kalian, sehingga
proses belajar itu juga menjadi menyenangkan, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa belajar itu adalah suatu proses dan terkadang prosesnya itu pun panjang. Saya pun sampai sekarang aja masih belajar gitu, jadi nggak ada habisnya karena tiap lagu pun, tiap partitur pun menyimpan cerita dan tingkat kesulitan yang berbeda, sehingga saya pun terus belajar. Nah, kalau saya nggak menaruh kesenangan dalam proses belajar itu, akhirnya dalam proses belajar saya menjadi frustasi karena ini lagu kok susah banget ya, ini teknik kok susah banget. Jadi hilang gitu rasa fun-nya. Jadi walaupun kalian belum bisa memainkan satu lagu dengan utuh gitu ya, seperti yang kalian inginkan, coba bayangkan di kepala kalian sambil kalian nyanyikan juga, oh ini tuh bunyinya kayak gini loh gitu. Jadi atau kalian bisa bayangkan imajinasi, oh ini tuh menceritakan gambaran seperti ini loh. Jadi hal-hal tersebut membantu supaya kalian juga tetap termotivasi dan tetap fun dalam proses latihan. So itu aja teman-teman, 5 hal yang sebisa mungkin kalian hindari pada saat berlatih, sehingga itu juga bisa membuat proses latihan kalian menjadi menyenangkan dan kalian pun bisa mendapatkan progres yang lebih cepat. Oke, jangan lupa seperti biasa like dan subscribe ke channel Leora, share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi seputar gitar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!